Bagaimana caranya kita bisa membuat orang termotivasi? Atau bagaimana caranya kita bisa membuat diri kita termotivasi? Hai, saya Ronald Tagalung. Terima kasih sudah mampir di channel Ronald Tagalung. Di channel ini kita berbagi berbagai macam hal terkait dengan inspirasi, motivasi, dan tips bagaimana meningkatkan kemampuan kita di dalam berkomunikasi dan memimpin. So, pastikan untuk sebelum Anda mengikuti apa yang akan saya jelaskan, dan tentunya sangat menarik, Anda klik tombol subscribe dan kemudian klik loncengnya agar kemudian setiap video baru dari saya bisa Anda dapatkan. Oke, kalau kita bicara tentang motivasi, ibaratnya kita bicara sesuatu yang sepertinya tidak ada habisnya itu. Hampir setiap saat, setiap momen selalu menjadi buah pembicaraan orang-orang. Tidak hanya kemudian di lingkungan bisnis, di perkantoran, di organisasi, tapi juga misalnya di sekolah, di rumah, bahkan ketika seseorang sendiri pun akan selalu membutuhkan yang namanya topik tentang motivasi. Nah, apa itu motivasi sih sebenarnya? Kalau disederhanakan, sebenarnya motivasi itu adalah satu kondisi orang tergerak melakukan sesuatu. Kalau misalnya begini, saya sedang mengetik, maka saya sebenarnya sedang dalam kondisi termotivasi untuk mengetik, menulis buku. Saya sedang baca buku, atau ada orang yang sedang baca buku, maka dia sedang termotivasi untuk membaca buku. Begitu juga misalnya orang yang sedang melakukan prospecting. Ketika dia melakukan prospecting, maka dia termotivasi untuk melakukan prospecting. Prinsipnya, motivasi adalah satu kondisi yang dibutuhkan orang untuk bertindak. Kalau saya biasanya menerjemahkan seperti ini. Dalam bahasa Inggris, motivation itu ditulis motivation ya. Nah, sebenarnya itu bisa berasal dari dua kata sendiri, yaitu adalah motive to action. Jadi sesuatu yang menjadi alasan seseorang untuk action, untuk bertindak. Nah, kenapa orang selalu tertarik pada hal-hal yang bisa membantu orang untuk bertindak? Karena sejauh ini kita seringkali bicara tentang motivasi, tapi dalam konteks motivasi melakukan sesuatu yang tidak penting. Nah, kalau kita coba lihat di dalam diri kita, di dalam keseharian kita, orang itu cenderungnya apa? Termotivasi, tergerak untuk melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup dia, dibandingkan tergerak untuk melakukan hal-hal yang penting. Karena inilah kemudian kalau Anda adalah seorang manajer, Anda selalu tertarik untuk bagaimana belajar caranya memotivasi karyawan agar kemudian mereka bisa lebih produktif bekerja, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu betul-betul dilakukan dengan baik. Kalau Anda adalah seorang leader, Anda akan selalu tertarik dengan topik motivasi. Bagaimana bisa memotivasi follower Anda, orang-orang yang ada di dalam tim Anda, untuk mereka senantiasa bekerja dengan keras dan kemudian berupaya bagaimana mewujudkan apa yang kemudian menjadi target dari organisasi. Ataupun misalnya Anda adalah seorang atasan. Nah, atasan pun akan selalu penasaran dan pengen cari tahu, kira-kira supaya kemudian pegawai di kantor yang saya pimpin, bawahan saya, agar mereka termotivasi untuk bekerja secara profesional, melayani orang dengan baik, maka apa yang butuh dilakukan? Dan motivasi selalu menjadi sesuatu yang penting untuk digali dan dicari tahu. Bagaimana dengan misalnya di sekolahan ataupun di kampus? Nah, guru ataupun dosen juga selalu berpikir bagaimana caranya agar kemudian mahasiswa ataupun siswa yang diajar ini punya motivasi besar di dalam belajar, sehingga kemudian mereka bisa mengoptimalkan keberadaan mereka di sekolah ataupun di kampus tanpa kemudian menjadi ketergantungan belajarnya itu hanya dari apa yang dijelaskan oleh guru ataupun dijelaskan oleh dosen. Dan di rumah pun orang tua itu selalu ingin bagaimana anak-anak itu punya motivasi ketika berada di rumah, mengerjakan soal, PR, ataupun misalnya mungkin membersihkan tempat tidur dan berbagai macam hal. Bahkan ketika kita sedang sendiri pun, kita butuh untuk cari tahu apa sih sebenarnya yang saya butuhkan agar kemudian saya tergerak untuk melakukan hal yang penting di dalam diri kita, di dalam diri saya. Nah, konsep motivasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang terus ada dan kemudian terus digali dan dicari tahu oleh para pakar. Pada awalnya para pakar menyimpulkan orang termotivasi paling kuat itu adalah karena faktor
bagaimana agar dia bisa survive, bertahan hidup. Nah, manusia dulu, manusia purba itu termotivasi untuk misalnya masuk hutan, kemudian berhadapan dengan hewan buas, bergerak terus untuk bagaimana agar bisa mereka bertahan hidup. Nah, ketika fase itu selesai, orang kemudian tidak lagi menjadikan sebuah kondisi bertahan hidup sebagai sebuah hal yang dibutuhkan untuk memunculkan motivasi. Akhirnya kemudian ditemukan lagi bahwa ternyata yang bisa membuat orang termotivasi itu adalah ketika mereka dihadapkan dengan dua hal, yaitu mengejar apa yang mereka inginkan dan kemudian menghindari apa yang membuat mereka menderita. Dan disinilah kemudian konsep reward and punishment itu muncul, ya. Reward and punishment itu muncul. Kalau di dunia industri, di dunia bisnis, kita banyak mengenal bahwa banyak sekali aturan, banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dikenakan di dalam bisnis, di dalam organisasi yang berdasarkan reward and punishment. Artinya apa? Orang dimotivasi agar mau melakukan sesuatu. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan imbalan. Tapi kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Dan ini jalan cukup lama hingga akhirnya kalau kita lihat itu sekarang ada di mana-mana. Di kantor-kantor reward and punishment itu dijalankan. Di instansi reward and punishment itu dijalankan. Kemudian di organisasi pun ada. Di sekolah pun ada gitu. Bagaimana guru itu betul-betul sangat praktekkan apa yang dinamakan dengan reward and punishment. Kalau ada anak yang baik, siswa yang taat, itu ada reward buat dia itu, ya perhatian, kemudian nilai yang lebih bagus. Tapi bagi anak-anak yang cenderung aktif, kreatif, dan kemudian tidak mengikuti aturan yang ada di kelas, nah biasanya mereka akan selalu yang dapatkan yang namanya punishment. Nah, pertanyaannya adalah apakah motivasi berdasarkan reward dan punishment ini adalah sesuatu yang tepat untuk diterapkan? Nah, beberapa pakar menyimpulkan bahwa sebenarnya reward dan punishment itu boleh saja diterapkan untuk memunculkan motivasi, hanya saja seringkali ini tidak efektif dalam konteks tertentu. Kenapa? Karena reward and punishment adalah motivasi yang dimunculkan di mana orang di-trigger oleh sesuatu yang ada di luar dia. Atau bisa disebut reward and punishment itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang kemudian selalu dimotivasi dan motivasinya adalah selalu hal-hal yang dari luar dirinya, maka akan sampai kapan dia kemudian bisa dipastikan termotivasi? Nah, beberapa riset pun dilakukan dan dari riset-riset itu menunjukkan bahwa kalau motivasi diberikan dari luar, biasanya kelamaan ini akan punya dampak yang negatif. Dari misalnya mungkin akan membuat orang kehilangan motivasi. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi bisa membuat orang malah demotivasi. Atau bisa juga karena sistem reward and punishment yang diberikan itu malah menimbulkan perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku yang tidak baik pada diri seseorang. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, ada satu riset ya yang dilakukan, jadi sekelompok anak itu dibagi dua dan kemudian mereka diminta untuk menggambar. Nah, ketika mereka menggambar kemudian diberikan hadiah gitu. Nah, diberikan hadiah berupa cemilan. Nah, setelah itu kemudian mereka diminta lagi menggambar, tapi karena tidak ada reward, tidak ada hadiah, akhirnya apa? Mereka tidak mau menggambar. Nah, penelitian ini dibandingkan dengan satu penelitian di mana anak-anak hanya sekedar dibagikan kertas menggambar saja dan kemudian krayon tanpa ada iming-iming. Nah, setelah dibandingkan kedua kelompok ini, anak-anak yang ketika dia menggambar dan diberi hadiah, itu akhirnya mengalami ketergantungan. Dia merasa bahwa, oke, saya hanya akan menggambar kalau misalnya saya dapat hadiah itu, ada imbalannya. Tapi kalau tidak ada hadiah, ada imbalannya, ngapain saya menggambar? Nah, dibandingkan dengan mereka yang menggambar adalah sesuatu yang mereka sukai, yang senangi, sehingga ada hadiah atau tidak ada hadiah, mereka no problem dengan hal itu. Jadi, itu contohnya bagaimana ternyata reward dan punishment itu punya dampak yang bisa jadi tidak baik untuk pengelolaan SDM ataupun pengelolaan diri itu. Karena apa? Sifatnya sesuatu yang dari luar. Nah, belum lagi misalnya dampak ketika hanya untuk bisa mendapatkan reward atau menghindari punishment, orang kadang-kadang rela untuk kemudian melanggar prinsip-prinsip yang dia pegang. Berbuat curang, kemudian misalnya menipu dan berbagai macam hal
Jadi ini adalah sisi lain dari sistem motivasi reward and punishment yang bisa dikatakan punya sisi negatifnya. Nah, tapi apakah reward and punishment ini bisa diterapkan? Sangat bisa, tetap bisa digunakan. Hanya saja itu paling ideal untuk sesuatu yang sifatnya merupakan rutinitas ya, rutinitas. Hal-hal yang sering, hal-hal yang rutin dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka tinggal kemudian hitung-hitungannya adalah oke, dia melakukan sekian dapat sekian, dia tidak melakukan sekian otomatis dia tidak dapatkan apa-apa. Nah, itu mungkin bisa saja. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan diri, untuk hal-hal yang butuh kreativitas, butuh pengembangan pemikiran, maka menerapkan motivasi reward and punishment itu sesuatu yang kurang tepat. Lalu apa yang kemudian disimpulkan oleh para ahli ya? Jadi Daniel Pink itu menuliskan di dalam bukunya Drive, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita mau orang terus termotivasi, maka kuncinya adalah munculkan motivasi itu dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak atau ada nggak orang yang termotivasi bukan dari luar tapi dari dalam. Nah, dan Daniel Pink menyebutkan ada, dan memang realitanya di sekitar ada. Saya punya seorang teman yang sangat-sangat konsen dengan kegiatan sosial. Jadi ya dia sering bikin kegiatan sosial, bikin kegiatan amal bakti, kemudian mengajak teman-teman, dan cukup banyak orang-orang yang kemudian tertarik untuk join dengan dia dalam berbagai macam kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial seperti apa? Misalnya mungkin mengumpulkan buku, mengajar di pelosok-pelosok, kemudian datang ke pulau-pulau bermain dengan anak-anak, mengedukasi mereka dan sebagainya, ataupun misalnya mungkin mengumpulkan barang-barang untuk kemudian diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat, dan berbagai macam kegiatan sosial. Dan ini juga tidak, kalau yang saya lihat, orang ini tidak sendiri, teman saya ini tidak sendiri. Juga ada banyak orang-orang di luar sana yang juga punya aktivitas yang sama, punya kesenangan yang sama. Ya, biasanya mereka tergabung di dalam NGO atau LSM atau organisasi sosial apapun. Nah, orang-orang ini kalau kita lihat sebenarnya mereka tergerakkan oleh sesuatu yang bisa dibilang bukan dari luar itu. Apakah mereka mencari penghargaan? Seringkali mereka tidak membutuhkan itu. Bahkan beberapa orang yang saya perhatikan mereka justru tidak senang dengan publikasi itu, karena memang mereka melakukan itu bukan untuk mendapatkan publikasi itu, ketenaran. Mereka juga bukanlah orang yang melakukan hal itu dikarenakan materi, karena justru ketika misalnya mereka melakukan hal itu, mereka harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. So, apa yang membuat mereka mau melakukan itu? Nah, yang membuat mereka melakukan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri. Artinya apa? Motivasinya dari dalam diri, memperoleh kesenangan, kebahagiaan, dan kebanggaan ketika telah melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, artinya apa? Motivasi dari dalam, motivasi intrinsik itu ada, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata itu. Tinggal kemudian bagaimana kita membantu diri kita, membantu orang lain menemukan motivasi dari dalam diri dia. Nah, Daniel Pink menyimpulkan bahwa paling tidak sebenarnya kalau orang ingin memunculkan motivasi di dalam dirinya adalah ada tiga hal yang butuh dia miliki. Yaitu yang pertama adalah otonomi, kemudian yang kedua adalah mastery atau penguasaan, yang ketiga itu adalah otonomi, mastery, dan kemudian saya cek dulu ya. Purpose, tujuan. Oke, nah kita coba bahas satu-satu ya. Jadi yang dimaksud dengan otonomi itu seperti apa? Otonomi itu adalah seperti ini. Orang itu paling tidak suka ketika diatur, diperintah, atau diarahkan, lakukan sesuatu dengan cara seperti ini. Tapi orang akan sangat excited ketika dia mendapatkan otonomi di mana dia bisa melakukan apapun yang dia lakukan saat itu dengan caranya sendiri. Maka itu akan memunculkan motivasi dari dalam diri. Nah, kalau kita lihat misalnya para pebasket, para artis, para pembalap, para seniman, mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan sesuatu itu betul-betul total. Bahkan bisa dibilang mereka dari pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, betul-betul bisa hanyut melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka begitu termotivasi untuk melakukan itu?
Karena tadi mereka memiliki otonomi. Mereka melakukan apa yang betul-betul mereka inginkan, mereka sukai, dan mereka melakukannya dengan cara yang mereka inginkan, dengan cara yang mereka sukai. So, karena itu yang terjadi, maka mereka betul-betul total melakukan hal itu. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu adalah mastery, penguasaan hal yang baru. Sudah menjadi sifat dasar manusia, ingin selalu lebih baik, ingin senantiasa bertumbuh, ingin senantiasa tahu hal baru dan kemudian menguasainya. Nah, orang akan sangat termotivasi ketika dia tahu dirinya tumbuh. Bagaimana dia tahu dirinya tumbuh? Yaitu dari apa yang dia ketahui, apa yang baru yang dia kuasai. Nah, sehingga kalau kita ingin bagaimana menumbuhkan motivasi di dalam diri kita butuh mendorong diri kita untuk yuk belajar sesuatu yang baru, cari tahu hal yang baru. Maka dengan sendirinya ketika kita merasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya dengan apa yang kita tahu, apa yang kita kuasai, apa yang kemudian kita miliki, maka yang terjadi motivasi itu akan muncul sendiri dari dalam diri. Nah, dan yang ketiga itu adalah bagaimana caranya agar motivasi dari dalam itu bisa muncul, yaitu adalah dengan punya tujuan. Mereka yang punya tujuan besar itu akan senantiasa terdorong untuk bergerak mewujudkan tujuan besar itu. Nah, tujuan besar itu seperti apa? Tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tujuan yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Tujuan yang tidak hanya untuk dicapai karena memenuhi satu kebutuhan saat ini, tapi untuk kebutuhan yang jauh lebih panjang. Nah, itu adalah tujuan besar. Ketika orang memiliki tujuan besar, maka dia akan menemukan sumber daya, sumber energi dalam diri yang itu ibaratnya apa? Energi yang tidak ada putusnya dan membuat dia terus bergerak. Nah, contoh misalnya Apple, ya, Steve Jobs itu dia punya purpose yang besar. Dia pengen bagaimana bisa memudahkan orang di dalam melakukan aktivitas. Karena itulah kemudian dia terus berinovasi dengan produk-produknya untuk menciptakan hal-hal teknologi yang bisa membantu memudahkan orang-orang. Facebook punya tujuan besar, yaitu bagaimana bisa menghubungkan orang-orang. Dengan itulah kemudian dia akhirnya terus berinovasi hingga sampai hari ini itu melayani orang banyak agar senantiasa bisa terhubung. Ketika kita memiliki tujuan, maka dengan sendirinya kita akan termotivasi untuk terus melakukan apapun yang kita inginkan. Oke, jadi yang pertama adalah kita butuh yang namanya otonomi, yang kedua adalah kita butuh yang namanya mastery, yang ketiga adalah purpose ataupun tujuan. Nah, sekarang yang paling menarik adalah bagaimana mengaplikasikan. Oke, kita akan mulai dari bagaimana mengaplikasikannya itu untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda adalah seorang leader, ketika Anda adalah seorang guru, seorang dosen, seorang atasan, seorang pimpinan, seorang bos, ketua, atau apapun, Anda butuh bagaimana memotivasi orang lain. Nah, jadi apa yang butuh kita lakukan agar kita bisa memotivasi orang lain, tapi motivasi yang kita berikan adalah sesuatu yang ada dari dalam dirinya. Sehingga kita hanya butuh kemudian men-trigger, memberikan ketiga hal tersebut, kemudian orang itu terus akan bisa memberikan hal yang terbaik dari dalam dirinya. Nah, yang pertama adalah berikan orang-orang yang Anda pimpin, yang Anda ingin mereka termotivasi, otonomi, kebebasan. Jadi, pendekatan yang butuh Anda lakukan adalah Anda boleh misalnya berikan mereka target, tapi berikan mereka kepercayaan, berikan mereka keleluasaan untuk bagaimana mewujudkan target itu. Bagaimana mewujudkan goal tersebut. Karena apa? Karena mereka yang paling tahu kemudian, apa yang paling nyaman buat saya untuk saya lakukan agar kemudian bisa mencapai goal tersebut. Dan ini sangat-sangat krusial, khususnya ketika misalnya di dalam tim kita, di dalam organisasi kita itu banyak millennials. Para millennials itu sangat tidak nyaman ketika diatur. Ya, bukan mereka tidak bisa diatur, tapi paling tidak kemudian kita cukup beri batasan saja. Selebihnya mereka yang kemudian kita minta untuk berimprovisasi, apapun caranya, let's do it. Silakan lakukan agar bisa mencapai apa yang kemudian ditargetkan dan lakukan itu dengan bersenang-senang. Maka mereka akan memunculkan motivasi dari dalam diri untuk melakukan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, senantiasa tunjukkan ataupun berikan sesuatu yang membuat orang-orang yang Anda pimpin
itu merasa bahwa dirinya bertumbuh, ada pengetahuan baru yang mereka miliki, ada keterampilan baru yang mereka kuasai, ada hal baru yang mereka dapatkan. Maka kondisi senantiasa ada hal baru yang mereka dapatkan itu akan membuat mereka termotivasi secara pribadi, termotivasi dari dalam diri, dan terus mau bergerak menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah ajak mereka untuk melihat bahwa apa yang dilakukan di dalam organisasi kita, di dalam bisnis kita, di instansi kita, ataupun misalnya kalau di rumah ya, apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk sebuah tujuan besar, bukan untuk tujuan kecil, untuk tujuan saat ini, tapi untuk tujuan besar, untuk kemaslahatan umat, ataupun untuk menciptakan perubahan di masa depan. Nah, anak-anak misalnya contoh, ya mereka mungkin kalau tidak diajak berpikir ke depan, ya mereka hanya akan fokus dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Sehingga ya tidak jarang kemudian mereka menjadi terjebak dengan aktivitas, bagaimana pokoknya saya happy hari ini main game. Setelah itu ya melakukan hal lain yang saya sukai. Ketika mereka kemudian diajak untuk punya tujuan besar, bahwa nak, kamu di masa depan akan menjadi orang penting, orang yang diandalkan banyak orang, orang yang dibutuhkan bangsa ini untuk membawa sebuah perubahan. Maka kita siapkan hal itu dari sekarang. Maka ketika mereka melihat tujuan besar itu, mereka akhirnya kemudian lebih termotivasi dari dalam. Ya, seperti itu. Oke, itu yang kita butuhkan kalau kita misalnya ingin bagaimana menghadirkan motivasi dari dalam pada orang lain. Lalu yang paling penting lainnya, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi di dalam diri kita itu agar mau senantiasa bertindak. Nah, yang pertama berkaitan dengan otonomi. Jadi Anda butuh clear dulu itu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa yang Anda sukai untuk Anda kerjakan, dan lakukan itu dengan cara yang Anda sukai. Itu yang akan kemudian membuat Anda total melakukan, total bekerja, total untuk bertindak. Kenapa? Karena Anda punya otonomi di situ. Nah, ini terlepas misalnya mungkin apakah Anda adalah pribadi atau Anda adalah bagian dari organisasi, tapi ketika Anda bisa menyediakan hal itu buat diri Anda akan menumbuhkan motivasi di dalam diri. Kemudian yang kedua adalah, sudahkah Anda sebenarnya setiap hari berusaha untuk memastikan diri bertumbuh? Pikirkan, apa hal baru yang ingin Anda pelajari, apa hal baru yang ingin Anda kuasai, apa hal baru yang ingin Anda tahu. Maka dengan memikirkan hal itu, Anda kemudian menyadari ada hal baru yang ingin Anda peroleh dan Anda sudah peroleh, ini juga akan memunculkan motivasi di dalam diri. Dan yang ketiga adalah, sudahkah dalam hidup ini Anda memiliki tujuan besar? Karena tujuan besar itulah yang kemudian yang akan membuat Anda terus tergerak. Tujuan besar itulah yang kemudian akan menjadi motivasi ya. Motif untuk Anda untuk action. Karena motivasi sendiri adalah berasal dari emosi yang Anda punya terhadap apa yang mau Anda lakukan. Oke, demikian video kita pada kondisi saat ini, sesi saat ini. Thank you sudah nonton dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.